Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dan Bapak Walion Lukat Perdana Sutrisno, SPD MPD, selaku dosen pembimbing magang industri kami. Dan tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa bergabung di sini di seminar magang industri di bengkel 5 sekawan motor. Di sini kami akan berbagi pengalaman kami dan sharing-sharing selama beberapa minggu di bengkel 5 sekawan motor. Bengkel 5 sekawan motor yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 75, Solo, berdiri sejak tanggal 25 Maret 2004 di hadapan notaris Bapak Toto Susmono Hadi, SH. Awal mula berdirinya bengkel ini dari keinginan 5 orang yang menanam saham untuk mendirikan bengkel mobil yang dapat melayani jenis mobil serta memberikan pelayanan secara profesional. Maksud dan tujuan berdirinya bengkel 5 sekawan motor untuk menjalankan usaha di bidang perbengkelan, perawatan, perbaikan, dan penyediaan atau penjualan suku cadang kendaraan bermotor ditunjang dengan fasilitas yang cukup serta mekanik yang berpengalaman. Di bengkel 5 sekawan motor sendiri memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi bengkel yang terdepan dalam layanan di bidang usaha, perawatan, dan perbaikan kendaraan bermotor di Solo Raya. Untuk misinya sendiri, yang pertama adalah mencari pendapatan melalui usaha jasa perbaikan kendaraan bermotor. Dan yang kedua adalah mengerjakan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor segala merek maupun jenis secara profesional. Ketiga adalah mengedepankan teamwork dalam sistem layanan terpadu, serta hasil yang berkualitas untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah membuka lapangan pekerjaan bagi yang berdedikasi serta memiliki kompetensi di bidang otomotif. Struktur dan jenis pekerjaan. Di bengkel 5 sekawan sendiri ada bahkan yang menjelaskan tentang struktur dan jenis pekerjaan. Yang pertama adalah direktur, yang itu adalah Bapak Newman AS SH. Dia bertugas untuk mengelola seluruh kegiatan bengkel dalam rangka meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan melalui SOP yang berlaku serta menginformasikan kompetensi jajaran personel bengkel dalam usaha pencapaian target untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai prestasi bengkel serta kepuasan pelanggan. Ada juga administrasi oleh Ibu Sriati, Ibu Lina, dan Ibu Anggita yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan keakuratan nota jasa, nota barang, dan kwitansi bengkel. Dan ada juga kepala mekanik yaitu Bapak Subagio yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengatur kerja mekanik dalam menjalankan perbaikan. Ada juga spare part yaitu Bapak Joko Paryono, Bapak Edi yang bertugas untuk mencari dan menyediakan part yang dibutuhkan untuk servis kendaraan sesuai perintah kerja bengkel atau WO. Mekanik. Di sini ada 6 mekanik yaitu adalah Bapak Subagio yang merangkap juga sebagai kepala mekanik, juga Bapak Parno, Bapak Sidik, Pak Gunawan, Pak Ferry, dan Pak Rianto yang bertugas melakukan servis kendaraan meliputi perawatan dan perbaikan sesuai perintah kerja bengkel. Serta ada juga satpam yang bertugas menjaga keamanan di daerah bengkel dan menjaga kebersihan bengkel yaitu adalah Bapak Heri. Nah, di sini di bengkel 5 sekawan sendiri merupakan bengkel umum yang melayani jasa di bidang bengkelan, perawatan, perbaikan, dan penyediaan atau penjualan suku cadang kendaraan bermotor. Saya lihat ada salah satu yaitu adalah penyediaan spare part, service and dimension, tune up, air condition AC mobil, electrical body, overhaul engine, sporing, and balancing seperti bengkel yang umum biasanya. Nah, sini masuk ke tema yang saya ambil,
yaitu adalah rem tromol pada mobil box DE Engel. Saya mengambil judul yaitu adalah perawatan dan penggantian rem tromol berminyak pada mobil box DE Engel di bengkel 5 sekawan. Mengapa saya memilih rem tromol? Karena merupakan salah satu sistem keamanan pada kendaraan, yaitu rem. Terus memiliki daya tahan gesek yang lebih besar daripada rem cakram, khususnya untuk kendaraan yang ukurannya atau muatannya lebih berat, sehingga rem tromol itu sangat cocok digunakan untuk mobil tersebut. Terus intensitas pengerjaan di sana banyak yang melakukan servis rutin, yaitu adalah rem. Terus di sana ada beberapa hal yang saya lihat. Menurut apa yang saya lakukan di sana, ada kerusakan dan penyebabnya adalah rem berbunyi saat diinjak. Terdengar suara bodi bunyi abnormal baik di saat mengurangi kecepatan, menghentikan laju, atau sedang berkendaraan. Penyebabnya antara lain adalah brake pad atau sepatu rem tipis atau habis, dan brake pad sepatu rem kotor atau karat. Untuk brake pad sepatu rem tipis atau habis bisa diganti dengan yang baru. Sedangkan untuk brake pad yang kotor atau karat bisa dilakukan pembersihan dengan pengamplasan dan penyemprotan cairan khusus rem. Terus ada juga laju menyimpang, laju kendaraan menyimpang ke satu sisi. Saat melakukan pengereman, arah laju kendaraan menyimpang ke satu sisi saja. Biasanya terjadi dengan kendaraan yang roda depan memakai rem tromol. Penyebabnya biasanya adalah setelan tekanan rem tromol kanan dan kiri berbeda, maka perlu dilakukan penyetelan rem ulang. Terus ada juga pedal rem bergetar saat direm. Pedal rem bergetar naik turun secara cepat pada saat laju kendaraan cepat. Biasanya terjadi karena permukaan kanvas rem tidak rata akibat pengereman tidak rata atau ada kotoran yang menempel. Untuk kanvas rem tidak rata, maka perlu meratakannya dengan membubut atau diganti dengan kanvas rem baru. Sedangkan untuk rem mobil macet, mobil terasa berat saat dikendarai dan velg ban terasa panas yang tidak normal. Biasanya terjadi pengereman terus-menerus akibat rem tidak kembali ke posisi normal saat rem dilepas. Penyebabnya adalah piston rem yang berkarat dan menumpuk lumpur minyak rem. Solusinya adalah penggantian minyak rem secara berkala. Terus ini ada gambar kerusakan pada rem tromol. Untuk gambar A sendiri adalah kanvas rem yang tidak rata. Saya lihat dengan ada garis-garis di kanvas rem ini menunjukkan permukaan kanvas rem yang tidak rata. Terus yang B adalah tromol yang kotor dan berkarat. Saya lihat dengan jelas bahwa terlihat warna yang coklat-coklat karat yang sangat banyak di sini. Terus yang C, permukaan tromol tidak rata. Saya lihat juga dengan garis yang sama tadi, dengan garis yang sama ini. Nah, kelihatan bahwa ini permukaannya tidak rata. Terus tromol yang kotor, yang D, juga dan berkarat sama juga dengan yang gambar B. Terus tumpukan minyak pada rem tromol yang dilihat ada gambar E. Saya lihat di sini banyak tumpukan minyak yang menempel, sangat banyak, sehingga perlu dilakukan pembersihan, pencucian atau penggantian. Ya, di sini analisa kasus. Sini saya mengambil mobil box truk box DE Engel, dan bisa keluhannya adalah daya pengereman berkurang tidak seperti biasa. Setelah diperiksa, mobil truk box DE Engel menggunakan sistem pengereman rem tromol. Saat dibuka, sistem pengereman rem tromol penuh dengan cairan dari minyak gardan dan diperiksa lebih lanjut, sil roda mengalami kebocoran. Saya lihat di sini bahwa ini jelas terlihat banyak tumpukan minyak
yang menempel, sehingga perlu dilakukan perbaikan, perawatan maupun pergantian. Cara perbaikannya sendiri saya kelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah pembongkaran rem tromol, kedua pemeriksaan dan perbaikan rem tromol, ketiga pencucian komponen rem tromol, keempat pemasangan rem tromol, kelima adalah bleeding rem. Nah, di sini pembongkaran rem tromol. Yang perlu kita lakukan adalah tarik handrem atau ganjal masing-masing roda dengan balok kayu agar roda tidak bergeser ketika didongkrak. Terus sebelum didongkrak, siapkan jackstand di setiap roda. Siapkan dongkrak, lalu dongkrak secara perlahan. Roda di tengah poros penghubung roda atau bagian yang kuat untuk menahan dongkrak. Dongkrak semua roda bagian depan dan belakang. Kemudian roda dilepas dengan melepaskan baut roda menggunakan kunci shock. Selanjutnya lepas tromol dengan cara ditarik keluar. Apabila mengalami kesulitan, gunakan cairan penetran untuk melepas tromol yang susah lepas akibat karat. Dan gunakan palu untuk memukul tromol dari samping agar terlepas. Jika masih belum bisa, gunakan baut dimasukkan pada lubang di tromol dan dikencangkan. Otomatis tromol akan terdorong keluar. Kemudian gunakan obeng untuk melepas brake shoes holder, return spring, brake shoes adjuster, sepatu rem, dan kanvas. Kemudian silinder roda. Pemeriksaan dan perbaikan rem tromol. Setelah kita bongkar, kita perlu memeriksa apakah ada komponen yang rusak dan perlu diganti atau cukup hanya dibersihkan saja. Yang pertama, kita memeriksa kanvas rem. Periksa kanvas rem apakah sudah tipis atau belum. Jika sudah, maka perlu diganti. Jika permukaan kanvas rem mengeras dan mengkilat, maka nilai gesek berkurang. Perlu dilakukan pengamplasan dengan menggunakan jari pada kanvas rem agar merata sehingga dapat nilai gesek yang lebih bagus seperti normal. Apabila kanvas rem terkena cairan minyak rem, maka perlu dicuci dulu dengan air, kemudian diamplas hingga buram hingga tingkat kilat lemah. Kemudian memeriksa tromol. Tromol yang berwarna abu-abu sampai hitam atau berkarat, nilai geseknya berkurang, maka perlu dilakukan pengamplasan. Jika terdapat goresan pada tromol sehingga permukaan tidak rata, maka perlu dibubut agar rata. Kemudian memeriksa silinder roda terhadap karat. Periksa lubang silinder roda apabila mengalami karat atau cacat, maka perlu dilakukan pengamplasan dengan amplas halus. Kemudian memeriksa pegas pengembali. Apabila pegas pengembali sudah kendor atau tidak bertekanan lagi, maka pegas perlu diganti dengan yang baru. Kemudian memeriksa pipa minyak rem. Jika terjadi kebocoran pada pipa minyak rem, maka perlu ditambal atau diganti. Nah, kemudian setelah itu tadi membongkar, memeriksa, terus karena tadi ada minyak rem yang menumpuk, maka kita perlu mencucinya. Pertama adalah siapkan solar, air, sabun, wadah kecil, dan kuas. Cuci komponen rem dengan solar terlebih dahulu, kecuali seal silinder rem yang terbuat dari karet, karena jika seal silinder rem dikasih solar akan memuai sehingga akan kendor ketika dipasang. Kemudian hilangkan kotoran yang mengumpul dengan solar. Setelah itu cuci dengan menggunakan air sabun sampai bersih. Keringkan komponen tersebut dengan dijemur atau disemprot dengan kompresor. Nah, pemasangan rem tromol. Karena terjadi kebocoran seal roda, maka ganti terlebih dahulu seal roda tersebut. Selanjutnya masang silinder roda, pasang tuas sepatu rem Parker, masang sepatu rem, masang pegas penekan sepatu rem, masang pegas pengembali sepatu rem, hubungkan kanvas rem dengan pegas pengembali, pasang tromol rem. Kemudian jangan lupa atur jarak antara kanvas rem dengan tromol pada baut penyetelan.
Nah, yang terakhir adalah bleeding rem. Bleeding rem yang pertama kita lakukan adalah bersihkan kotoran yang menempel pada saluran pipa pembuangan minyak agar terlihat jelas. Buka tutup lubang pengisian, isi minyak rem hingga hampir penuh. Gunakan kunci pas untuk membuka katup buang, kira-kira 3/4 putaran. Tekan pedal rem perlahan sampai menyentuh lantai, sehingga gelembung udara keluar. Keraskan dan tutup kembali skrup katup buang, lalu lepas pedal rem. Lakukan ini berulang sampai tidak terlihat gelembung udara yang keluar, dan lakukan pada roda yang lainnya. Oke, terima kasih. Itu tadi pengalaman saya selama di bengkel Mas kawan, dan itu tadi contoh analisa kasus yang saya ambil, yaitu adalah tromol rem tromol yang berminyak pada mobil box CDE Ankle, dan cara-cara perawatan dan perbaikannya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.